Paus. Dari agama apa mana nih kak? Agama mana kak? Itu nggak urusan saya agama mana itu. Yang penting ajaran saya Nggak Protestan. urusan saya gimana tuh? Protes nggak boleh. Gimana tuh kak? Gimana kak? Di mana kalian ada larangan jangan berzina kak? Kalau ajaran Protestan nggak boleh, makanya diprotes. Tidak boleh tuh. Kak, di mana ada larangan kalian jangan berzina? Sama seperti kalian juga, beda-beda juga Muhammadiyah dengan Al-Wasliyah kan sama, banyak perbedaan. Di mana berbedanya? Di mana kak? Di mana bedanya? Di mana bedanya kak? Sekarang tunjukkan sesuatu sama saya. Sekarang saya tanya kak, sahnya perkawinan di Kristen apa kak? Maksudmu apa? Iya, sahnya perkawinan di Kristen bagaimana kak? Sahnya dalam agama Kristen perkawinannya itu gimana kak? Maksudnya apa kamu ini? Sahnya dalam apa mas pertanyaan kamu? Yesus mengajarkan di dalam agama Kristen untuk sahnya pernikahan itu bagaimana? Ya diberkati, pemberkatan. Di mana tertulis pemberkatan? Emang Yesus pernah ke gereja? Tanya kamu itu. Dalam kekristenan itu ada baptisan kudus, perjamuan kudus. Saya tidak tanya perjamuan, pembaptisan, saya tanya pernikahan. Kamu itu murtad. Saya tanya pernikahan. Gagal kamu. Saya tanya pernikahan. Jangan-jangan kakak berzina nih. Makanya kamu diberkati dalam nama Allah Bapa dan di mana Yesus mengajarkan kalian kalau di gereja, sahnya pernikahan di gereja dalam namaku. Di mana? Dalam namaku Allah Bapa. Itu baptis kak, itu celup-celup kak, itu celup-celup pernikahan. Emangnya macam bapak mencelup sama mama? Emang kamu pikir baptis itu pernikahan? Pernikahan. Pernikahan kak, jangan-jangan kau zina sama suamimu. Makanya kau ini murtad. Di mana? Makanya murtad kau. Gagal kau. Di mana jawab? Makanya kau murtad. Di mana jawab kak? Otakmu kotor, hatimu kotor. Jawab dong, kakak cantik. Jawab dong, kakak cantik. Coba kau hargai dulu ajaran orang lain. Jangan bahas-bahas agama orang lain. Kakak cantik, tetap lain sudah muslim. Kakak cantik, saya bertanya saja pernikahan bagaimana kak, kakak Grace? Kau sah mau nggak sah itu nggak urusanmu, urusan Tuhan. Oh berarti kakak zina dong? Kau pun zina juga berarti. Kalau kau mengklaim orang lain zina, kau juga zina. Syaratnya. Makanya jangan syariat di dalam pernikahan di dalam Islam itu sah. Jangan menghakimi orang lain. Kau menghakimi orang lain kamu. Ini yang terjadi. Ajaranmu gitu ya? Ajaranmu gitu ya? Anak kamu hasil zina dong. Ajaranmu gitu ya? Kau bilang ajaranmu bagus, tapi perilaku ngomongmu sama saya bagus. Tunjukkan sama saya kakakku. Sahnya pernikahan yang diajarkan Yesus, diberkati oleh pendeta di dalam gereja. Di mana bobrok hati dan pikiranmu. Di mana sahnya kak? Aku cuma aku bertanya di mana sahnya pernikahan di dalam Kristen diajarkan oleh Yesus. Bahkan Yesus saja tidak pernah ke gereja. Sebenarnya, tapi kamu nggak saya tahu kak, ketika saya tahu ternyata pemberkatan nikah di dalam gereja bukan ajaran Yesus. Nah ini ajaran siapa kak? Karena kalian katanya pengikut Kristus. Ajaran siapa kak? Ayo. Jangan-jangan zina kakak. Kakak coba tanya sama pendeta. Pak pendeta ini gimana? Nggak tahu apa Pak pendeta. Pak pendeta ini gimana Pak pendeta? Nggak tahu apa sah. Pak pendeta ini gimana? Kok tidak ada ajaran Yesus tentang pernikahan? Jangan-jangan kita zina Pak pendeta. Itunya. Coba tanya Pak pendetanya. Jangan mengklaim-klaim ajaran orang lain zina. Baru kau benar. Iya. Kakak coba tanya Pak pendetanya. Pak pendeta. Saya takut ini adalah zina Pak pendeta. Klaim-klaim ajaran orang lain supaya kamu. Jangan-jangan anak saya ini anak hasil zina semua Pak pendeta. Cari uang yang halal, jangan yang haram, menjelekkan agama orang. Saya cari uang yang halal. Saya tidak perlu kayak pendeta mengambil perpuluhan. Gimana halal? Mungkin hatimu jahat. Mana coba? Saya bertanya sama kakak, jangan-jangan kakak itu pernikahannya zina kak, perkawinannya. Jangan. Saya tidak berdosa kak. Kenapa sama satu komplotan kau? Kenapa? Iyalah, otakmu tak waras. Sekarang saya tanya, di mana ada larangan kakak tidak boleh kawin sama bapak kakak? Silakan. Anissa ayat 23, diharamkan bagi kamu untuk begini sama bapak kamu. Itu di mana kak?
duduk dia ini. Marga boru aman aingon. Bodoh, ada nggak larangannya kak? Marhuai sukut kobe. Ibu tohor jawabannya. Ada nggak larangannya? Nanti kau tanya, kan kau goblok kau di situ. Kalau kau udah tahu jawabannya, kau tanya lagi. Kau tanya lagi. Nah, tuh, Ada nggak kakak dilarang jangan begini sama bapak kakak? Ayo. Bertobat. Sebelum Saya sudah ajal bertobat, Kak. dijemput. Alhamdulillah saya bertobat, keluarga saya semua bertobat, tidak menyembah manusia terkutuk. Ya, Kau Kak. manusia setan kutu. Tuhan siapa? Tuhan mana yang mengajarkan kalian tidak boleh begini, Penting Kak? hasil. Sama Yang Bapak. penting umatnya nggak macam kau. Ya. Umatnya macam kau, Loh, kenapa kenapa? bertobat? Umatnya macam kau, apa kayak gitu? Saya Kenapa lah bertobat, bobotnya? Kak. Saya Kenapa tidak hasil punya, daripada saya tidak ajaran punya itu? Tuhan yang kelamin. Gak Saya nampak tidak dari punya ajaran Tuhan yang kau anut. Otakmu jahat, hatimu jahat, Udah, mulutmu kakak jahat. tahu sama saya di mana datanya. Ajaran Kamu apa itu tidak ajaranmu? boleh. Cobalah. Kamu tidak boleh Aduh. cakcuk sama bapak Baik-baik kakak. jadi manusia. Baik-baik itu aja. Saudara Di ajaran muslim itu. kita pelayan. Di mana Di datanya, ajaranmu Kak? yang benar, bukti ajaranmu yang benar, kau hatimu baik, pikiranmu baik, mulutmu baik, Oh, pikiran pendengaranmu saya baik, baik, Kak. Pikiran kelakuanmu saya baik. baik. Itu yang buktinya. Oh, kelakuan Kalau kau kami memang baik, beragama. alhamdulillah. Kau bilang agamamu benar, tapi mulutmu Ya, jahat. ajaran kami ajaran baik, Kak. Ajaran kami tidak boleh tongkek Apa yang sama kau ajari? Apa yang saudara kau apa? Kau kandung. pelajari. Loh, sekarang kakak di mana ada larangannya tidak boleh tongkek sama saudara kandung? Mana? Kau sok mengapain agama orang lain? Komal-komal kau. TikTok, Mana lo, cari Kak? uang Lo jangan haram kau. Cari uang haram. Kak, jangan begitu, Kak. Di mana larangan kamu tidak boleh tongkek sama saudara kandung? Enggak urusan Di mana mau di larangan? mana. Yang penting itu enggak boleh. Oh, berarti boleh dong. Itu enggak boleh. Ada Berarti kata orang boleh Kristen dong. tongkek. Ada konten orang Kristen. Orang Kristen lah paling baik. Kak, di wilayah bagian timur banyak Orang Kristen banyak lah paling Kristen baik. yang Padahal itu kumpul yang kebo, jahat. Kak. Aku baca 2 tahun 2021 kumpul kebo itu banyak di wilayah bagian timur. Kawin sana, kawin sini. Nenek itu juga kawin-kawin. Istrinya 11. Nabi mu aja istrinya 11. Loh, kami kalau nikah itu wajar, Kak. Itu syariat agama ada loh kalian. Kalau Kakak ini dipisahkan jin apa nggak kematian. sama suami kakak? Pisahkan kematian. Baru boleh kawin kami. Biar tahu kau. Kakak ini jin apa nggak? Coba tanya. Tanya sama pendeta, Kak. Ajaranmu Saya tuh, tahu pendeta agamamu tuh kamu. yang suka kawin-kawin. Makan Loh, di Indomie mana, telur Kakak? kawin. Makan Indomie telur kawin. Loh, jangan begitu, Pesta Kak. Indomie telur kawin. Pesta Indomie telur kawin. Di mana pesta Indomie Kawin. telur? Orang batak. Mana bisa kawin-kawin. Adatnya aja mahal. Adatnya aja Loh, mahal. bagaimana kalian mau kawin, Kak? Loh, kalian jangan begitu, Kak. Kalian ini sudah berzina. Aduh, katai orang. Mana sayangnya pernikahan? Yesus tidak ada ajarkan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nah, bagaimana cara Tuhan bersatukan? Orang batak pun mahal maradat. Kenapa, Kak? Kau di mana larangan? Maradat. Di mana ada larangan kau tidak boleh tongkek sama bapak kau? Wah. Boleh mana ada adatnya? Di mana ada larangan kau tidak boleh tongkek sama anak kau? Jawab. Tongkek kau yang bertongkek sama Di mana ada larangan kau tidak boleh tongkek sama saudara kandungmu? sama anakmu. Kalau bilang orang lain kayak gitu, berarti kau. Ayo, Kak, nanti kau dikasih minum sama anakmu untuk nyambung keturunan. Perbaiki otakmu tuh, jangan kayak gitu. Nanti kamu dikasih Anda kau yang dikasih bertuhan. minuman sama anak Anda kamu. kau orang Islam yang bagus. Ayo, Kak, tap-tap layar saudara muslim. Ayo, tap-tap layar biar kuat, biar si Grace semakin kuat. Mulutnya nggak Di bagus, mana beragama, ada larangan kamu tidak boleh tongkek? Jawab. Jawab, Kak. Ayo jawab. Jawab. Mulut Jawab hatinya lu, nggak pernah Kak. bagus. Wah, ada soalnya. Bagus ini, Kak. Aku kasih tahu kebenaran. Mau saya kakak kritis. Agama orang lain. Oh iya ya. Tahu beragama, tetap beragama. Oh iya ya. Ternyata Yesus tidak ajarkan pasu-pasu di gereja. Bilang Yesus. Oh iya ya. Yesus ternyata tidak ajarkan berarti di gereja oleh Saya pendeta. nikahkan dengan seperangkat dengan makan Indomie. Iya, Indomie telur. Itu orang Indomie telur. orang ini, makanya otaknya. Tidak ada Orang itu Kristen saja itu pernikahannya itu kudus. Buka dulu kameranya dong, Kalau Kak Mesri. pernikahannya itu kudus, orang Kristen itu pernikahannya itu kudus. Gimana Yesus ajarkan pernikahan kudus? Yesus Kudus. bagaimana Bukan Yesus kekayaan mengajarkan saya nikahkan, pernikahan? selesai. Yesus tidak kawin. Makanya mau murtad. Gimana? Kali kau
Di mana kau tidak boleh pakai dengan bapak kau pasar ibu? Pindah agama. Kau doang pindah agama. Jawab. Iya iyalah saya pindah agama. Ternyata tidak ada syariat pernikahan di dalam Kristen. Agama kasih kau pindah. Bilang aja kau gagal kau. Mau jadi Cina Seorang Kristen tidak mengerti kau makanya lari kau. di mana Yesus ajarkan? Di mana? Nggak sanggup kalian jawab, bilang. Nora, saya tidak sanggup. Sebab di dalam Kristen tidak ada diajarkan Yesus pemberkatan dalam gereja. Ajaran orang Kristen tuh kasih. Bukan seperti Kasih apa, ajaran Cina, Kak? ajaran Kasih sesat. apa? Kau baik kasih terus. Kasih apa? Itu Kasih apa? Hidup ini sebentar. Kak, kalau ada yang perkosa anakmu kau kasih aja Kak ya. Sama orang kau bahas-bahas. Ya pasar ibu ya, beres ya. Kalau ada yang memperkosa anakmu kasih aja gitu ya. Bukan ustaz yang memperkosa, Ada yang disantri Bukannya di apa, pesantren yang santri-santrinya. Ya, kalau ada tante yang membodoh suamimu Yang kasih aja memperkosa Kak. santri-santrinya. Iya. Kalau ada yang Bukan orang memperkosa yang kamu kasih bikin aja. bom di mana-mana. Itu kan individu, tergantung individu. Iya, Bukan yang tukang rusuh. Adres, kalau ada yang menggoda lakimu kasih aja. Individu yang nggak baik, bukan ajarannya. Ajarannya Iya, bagus semua kasih ajaran. aja. Tahu kau? Ajaran kalian tuh tukang huru hara. Loh, tunjukkan aja Bikin gitu bom loh. di mana-mana. Kenapa kalian? Kau tunjukkan aja. Tunjukkan di mana? Tunjukkan di mana? Perkosa di pesantren itu. Itu ustaz-ustaznya berapa kali nikah? Soal pernikahan. Berapa kali nikah? 10 Tunjukkan kali sama nikah. saya, Kak. Tunjukkan sama Udah, saya. Kali Indomie telur nikah. Kali Indomie telur nikah. Buat bom. Tetap layarnya saudara muslim. Mereka tidak ada Sedikit sahnya bom gereja, bubarkan gereja, bubarkan beribadah. Orang Kristen Yo, mana Jina pernah kalian ya, membubarkan masjid Jina kalian ya. beribadah? Orang Kristen mana pernah? kalian Pernah ya. sekali, pernah ada orang Jina ya. Kristen membubarkan masjid. Ada pernah Jina kau tengok? ya, Jina Pernah kalian kau ya. tengok? Oh, Pernah kau tengok orang Kristen membubarkan ibadah kalian di masjid? Kak Pasar itu Tahu lah buka perang dunia. kameranya Kak. Siapa tahu kamu. Perang dunia lah terjadi. Yes. Dan kan Coba Kak. aliran gelap. Yang jelas kau udah manusia gagal, makanya kau lari ke mual. Di mana ada? Kasihan memang, kasihan ini orang. Mana Yesus mengajarkan? Kasihan Di mana orang. Yesus Bahasa mengajarkan? agama orang udah muda. Jangan-jangan Kak ada. Orang ini suka kali mengolok-olok, paling pintar mengolok-olok. Mana datanya? Ya mana datanya loh? Kita harus Kau olah semuanya ajaran Kristen. Kau olah semua, kau olah. Kakakku satu Islam, Ya tapi olah jangan tahu. lah. Kakakku Oh Islam, iyalah. tapi jangan tahu. Tapi kau olah semuanya, macam kolah. Ya iya dong. Kalau udah pindah ya pindah aja, diam-diam aja, nggak usah gitu. Ya iya dong. Harus kita olah. Biar jangan ada penipuan di sini. Bilang aja, kalau itu bijak bukan di TikTok ini dia cari duit itu, Iya, mengemis-mengemis. bukan TikTok. Kalau orang Bukan di internet TikTok, tunjukkan dalam aja. satu hari satu malam. pengecut itu namanya. Tunjukkan aja. Tunjukkan sama saya gitu. Kau cari duit di TikTok ini cuma menghina, mengolok-olok, Iya. minta Oh iya, saudara muslim yang ada duitnya, yang ada koi-koi. Tuan berkelamin urusan lu lah. Tuan Ada berkelamin koi-koinya lu di lah, tower. itu urusan lu. Ah ini Bang Bos Muda agama apa? Islam. Islam. Iya, dibawa dulu ya Bang Orang baik ya. itu beragama Ya, itu jangan dapat, keluar ngurusi agama orang lain. Baru bagus. Ya nggak usah, Ayo saudara tak usah muslim yang ada diurusi, duitnya. tak usah diurusi agama orang lain. Jangan Cukup diurusi. kau Jangan Tidak bagus. ngurusi, bereskan saya imanmu, cuma perbuatlah yang bertanya, baik apakah di sehingga kau dalam bisa masuk ajaran Kita apa surga. bikin Tuhan berkelamin? Apakah di dalam ajaran kamu sahnya perkawinan itu ada? Munafik kali kau, munafik. Manusia paling Kau munafik di munafik dunia lah kau. sih, Berdosa kau. Kak. Loh, Enggak. munafik. Bertobatlah kau kak, bertobatlah kau kak. Percuma kau dari lahir Enggak. Kristen, tapi kayak gitu nggak ada sedikit Kita pun ada bibitnya sama aturan. kau. Nggak ada bibitnya sama kau mengasih. Enggak. Kalau nggak ada aturan itu namanya binatang Kak. Iya, macam kau lah binatangnya. Anjing Kau itu juga tidak ada macam kau aturan. binatangnya. Kau lah Itulah jalan binatangnya. kebenaran dan Anjing dengan tidak babi akan ada sampai aturan kepada nggak, Say? Itu kalau tidak binatang. melalui aku itu udah Anjing dengan jelaskan. babi nggak ada aturan Kak soal kamu. Di dalam Tuhan Itu ada ciptaan kasih. Tuhan, anjing baru ciptaan Tuhan. Semua Ajaran Anjing Tuhan babi nggak ada itu aturan Kak. Nggak ada saling aturan. mengasihi Tuhan kau sesama jadi hati manusia, suamimu, kan? manusia semuanya Iya. tanpa terkecuali. Anjing babi nggak ada aturan Kak. Nggak tahu. Buka kamera nih Kakak Pasar Ibu, jangan Kakak sumbing enggak? Boleh tolong jelaskan kenapa Iya. Jibril membelah dada Muhammad Udah dan kalah kau, mengambil coba turunkan. dagingnya? Itu nggak apa-apa berbeda sama si Nora ini. Kalau ada Kan? Tuhan yang membelah Muhammad, Kenapa Jibril membelah dada Muhammad dan Ayo mengambil membelah dada itu nggak apa-apa Kristen Kak. itu Dada dibelah nggak selagi masih apa-apa. dia tidak Yang sakit gawatnya, itu halal. yang gawatnya Masih lebih- Kakak
Kak Kristus yang kawannya ada hitam Tuhan dari yang dada si berlawan. Muhammad. Kak Kristus, Debat Kak Kristus. Iya. Kalau ada Tuhan yang maha kuasa membelah sama si perawan itu Nora ini. gimana? Soalnya dia orang itu kayak mana pun kita bilang nggak akan sadar itu. Tidak ada. Kenapa Tidak ada perlu itu sih Kita berdebat sama Kami Nora. Kalau Itu berpasangan kalau sama Jibril membelah dada Tanya Muhammad Pak Dosi. Boleh nggak? ada Saya tahu sejarahnya. Coba Gimana jelaskan dulu, jelaskan dulu. Percuma kita berdebat. Jelaskan dulu. Jibril membelah dada Muhammad dan mengambil segumpal darah. Pak Dosi, buka kamera. Jangan-jangan kamu boti. Nah kan, omongannya nggak pernah ini bagus. Cuma itu kita berdebat sama si Nora. Tengok itu ditutupi. Buka lah mulutmu itu Nora. Dulu, jangan hanya jelaskan. Begitu nggak bagus. Bisa Yesus. Ngomong terang-terangan dulu. Sama si Nora. Buka dulu, buka biar nampak itu. Buka kameranya aja Buka dulu gitu loh. apa itu. Kakak Kristus Buka dulu. buka. Nah, Buka dulu. Jelaskan dulu Dia sama bukan itu. ya silakan. Yang ngomong itu. Ayo, nggak ada yang berani buka. Jangan-jangan Ya kalian nanti boti. kayak gini. Ujung-ujungnya Hah? nanti apa? Penistaan. Apa? Ujung-ujungnya nanti penistaan. Ujung-ujungnya Loh, penistaan. saya tidak menista loh. Bukan, Saya bukan datang kalian. Pardosi, Iya, di kalau mana kita kau nanti dilarang? Di mana kau dilarang Kalau kokek-kokek kita sama nanti mbak protes, kau? Yo, Kalau kita nanti Mas, bukan. protes itu agak kasar. Nggak dilarang. Apa ujung-ujungnya Manusia nanti punya otak. Ujung-ujungnya. Masa dilarang-larang. Masa kau protes sama bapakmu? di mana? Ayo Grace, di mana kau dilarang prot sama bapak Manusia kau? punya otak. Masa dilarang-larang lah. Coba Ayo, perhatikan di dulu. mana? Kau aja manusia. Coba Masa kau perhatikan yang cara jahat sama yang cara baik? ngomongnya sih. Ayo, Tahu kalau nggak yang mau baik sama bentar. yang jahat. Kristus, kamu mau buka kamera tidak? Nah, holom be orang. Nah, holom. Tolong jelaskan, saya mah hanya minta penjelasan. Kenapa Jibril membelah? Lucu kalian. Kenapa malaikat Jibril membelah dadanya Nabi Muhammad untuk dibersihkan? Kalian heran, tapi ada Tuhan yang maha kuasa. Tuhan maha kuasa itu sampai merobek perawat, kalian tidak heran gitu. Kalau Tuhan maha kuasa tidak perlu dia datang ke dunia. Kurang kerjaan Tuhan yang seperti itu, kurang kerjaan. Kenapa saya katakan Tuhan kurang kerjaan? Lah, karena Tuhan itu tidak perlu datang ke dunia. Dia memusnahkan dunia ini, silakan, tinggal sekejap saja. Itu logika loh. Dia mau mengambil nyawa manusia sekejap saja bisa gitu loh. Ini dia datang ke dunia, ujung-ujungnya dia ditampar. Saya bilang, Tuhan yang datang ke dunia itu kurang kerjaan. Gak perlu dia datang ke dunia, kurang kerjaan itu, ujungnya dia diludahi. Kurang kerjaan namanya itu. Gitu loh Grace. Bertobatlah kau Grace, jangan kau nyembah manusia lagi. Kasihan lo kok kak, betul kasihan kali aku kak nengok kau kak, betul. Halo. Ngapain saya kok kasihan nengok saya? Itu Tuhan kau waktu ditampar Lah. gak kasihan kau? Kasihan lah. Buktinya kau tuh orang beragama, kau baik. Waktu Tuhan kau ditampar, Ngomong baik. waktu Tuhan kau ditampar gak kasihan kau? Ngomong kau baik, baik gitu. Nampak kau beragama. Loh, saya Dan nak cara ngomong yang ngomong- baik waktu Tuhan kau Dan cara diludahin gak ngomong. kasihan kau? Dan caramu ngomong, kelihatan ajaranmu siapa? Itu. Lah, Yesus saja mengatakan Bibit kepada perempuan bobotnya itu yang kanan perlu. anjing. Bibit Loh, bobot sekarang yang saya perlu. tanya. Saya tanya, yang mengajarkan kasih itu siapa? Yesus atau bukan? Gak urusanmu, kau kan udah murtad. Loh, kalau dia mengajarkan kasih, Kau kan udah murtad. kenapa kepada perempuan kanan dia katakan anjing? Kau kan udah tinggalkan Tuhan Yesus. Kenapa lagi kau bahas-bahas Tuhan Yesus? Tuhan apa kayak Tinggalkan. Atau kau tinggalkan, jangan kau bahas-bahas. perempuan kanan kata anjing? Oh enggak, saya dibilang anjing sama Tuhan. Ada yang mau bilang anjing aja sama anak saya tampar. Ini Tuhan pula yang mengatakan saya anjing. Pantasan Oh, kau enggak murtad. lah. Pantasan lah kau murtad. Iyalah, saya tidak mau dikatakan anjing. Kasian kali kau dikatakan anjing. Tapi memang betul kayak anjing. Loh, itu di dalam Bible kau. Perempuan kanan mengatakan gini, Yesus Tuhanku, tolonglah anakku kerasukan setan. Ternyata Yesus katakan perempuan kanan itu anjing. Apa
ajaran kayak gitu. Enggak gitu maksudnya itu. Makanya kau murtad loh. Tuhan. Nah, itu maksudnya. Enggak gitu maksudnya itu. Baik-baik. Nah, itu Coba kau maksudnya. baca baik-baik. Kau baca baik-baik. Pegang sepenggal dari atas Tidak baik-baik. patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjing itu merujuk kepada siapa? Ayo. Menurutmu kepada siapa? Agama apa? Menurutmu kepada siapa? Loh, kepada perempuan kanan itulah, karena perempuan itu datang kepada Yesus. Yesus, Tuhanku, tolong aku kerasukan setan. Salah lah kepada Dia perempuan katakan, kanan. Makanya kau "Masa salah. perempuan Kesalahan kanan kau. itu?" Kesalahan kau. Itu kau baca Matius 15, kau baca. Itu tentang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus, minta tolong kepada Yesus, anaknya kerasukan setan. Baca dari Dan atas. Yesus Apa katakan, perikopnya? Pusing. baca. Baca kau. Baca dari atas. Jangan baca sepenggal. Rikop bapak kau, rikop. Bapak kau. Panglima, Bapak kau. Makanya Panglima. berubah cara ngomongmu aja nggak benar. Cara ngomongmu aja Panglima bapak kau agama bilang. apa? Panglima, Kita membaca tuh bunda. Ya. agama apa bang? Islam gak usah naik dulu bang. Ini lagi perang ini, perang dengan anjing. Gitu loh. Ya. Ini Robert, ini noise lo kamu Robert. Kalau kamu pakai 2 HP, lemparkan dulu 1 HP itu. Tabling masalahnya. Assalamualaikum Halo, Robert. warahmatullahi wabarakatuh bunda. Islam gak usah naik. Waalaikumsalam. Islam gak usah naik bang. Kita lagi perang dengan anjing. Kejap Bang. je bunda. Bunda kejap ya bagi saya bisa cakap sikit saja bunda. Sikit saja. Okey, saya menasihatkan pada rakan-rakan kita yang Kristian. Ini kamu masuk room Islam. Kakak Nora ini, bunda Nora ini pernah menjadi seorang Kristian. Jadi bila kamu masuk ke room kakak Nora ini, bunda Nora ini, mestinya kamu bukan diajak bertegang lidah, betul tak bunda? Bunda tak ajak orang bergaduh, Iya. betul tak? Gak apa-apa bang. Bunda. Gak apa-apa bang. Ini Ada, doubling kita bunda. doubling. Doubling. Oh, okey, kejap. Doubling, bang. Sikit. Bagi habiskan sikit ya. Jadi saya harap pada Kak Grace, saya hormat juga Kak Grace. Kamu cuba belajar Gak apa-apa dengan bang. Gak tenang. usah lagi bang. Gak usah lagi bang. Ngapain ngasih tau sama dia? Dia udah keras. Apalah kau ni orang Malaysia. Tak tahu apa-apa. Cakap macam tu. Macam mana lah kau ni? Gak apa-apa lah. Apa kau orang Malaysia? Malaysia kat mana kau? Bengong lo. Kau dari Malaysia yang ngomong tadi gak makan babi. Sama seperti Yesus gak makan babi. Kau Kristen mana kau? Pengikut Kristus Babi mana orang kau enak. makan babi? Babi enak. Babi enak kok. Babi kan pernah kau makan. Coba tanya sama Yesus. Yesus, babi kenapa gak boleh makan Yesus? Wah, dalam darahmu darah babi kok. Ayo tanya sama Yesus, ayo. Kau bertumbuh Makan babi. Ayo, kenapa Yesus makan gak babi makan kan dari babi? kecil berarti dagingmu daging babi juga. Kenapa Sama Yesus tidak darahmu. makan babi? Ayo, kenapa Yesus tidak makan babi? Kau makan babi, jadang kau kayak babi. Ayo, ayo. Kenapa Yesus tidak makan babi? Kenapa Yesus tidak makan anjing? Mana kau menghilangkan Yesus daging babi mengatakan, sama apa darahnya? keluar dari Bani Kau Israel masuk itu dalam anjing. tubuhmu. Kau kan pernah makan babi dulu. Kau kan pernah makan Yesus ikan tidak makan dulu, kan babi, enak kenapa kau kan? makan babi? Kan dulu kan kau makan kan? Ayo, Yesus tidak makan babi, kenapa kau makan babi? Daging itu ada babi lo, Ayo. sama apa lo, sama Kenapa darahnya. kau lo. makan babi? Karena kau ditipu oleh pendeta. Makanya jangan kau ikuti pendeta gila perpuluhan. Kan, kau hilangkan yang babi itu kan? Dari Jangan darahmu, kau ikuti kan? pendeta gila perpuluhan. Ini pendeta gila perpuluhan pun kau ikuti. Memang kau ini. Memang akut dah kak, akut. Dasar. Dalam dagingnya ada daging babi sama darahnya pun masih apa? Masih ngotot-ngotot terus. Hei. Ya iyalah, karena dulu saya kan ditipu Hilangkan dulu pendeta. itu dari darahmu tuh. Hilangkan dari darahmu dulu. Udah, ketika saya syahadat sudah gak ada lagi babi saya makan. Masih ada lah. Tetap ada lah. Orang kau Ada masih hidup lagi, kok. gak ada. Orang kau masih hidup. Gak ada. Dulu saya makan babi, mati orang tua saya baru, makan babi nggak ditipu ada. pendeta. Udah mati Ditipu baru pendeta. nggak ada. Pendeta suka Daging penipu. babi kok. Dari kecil kau makan yang babi.
Dasar pemakan babi. Ginilah orang pemakan babi itu akan membela bagaimanapun babi enak. Sementara Tuhannya Yesus mengharamkan makan babi. Yesus tidak makan babi. Mereka ngotot babi tetap enak. Ya makanya. Kayak babi, sifat-sifat babi, anjing kan kayak gitu tuh. Gak ada aturan. Selamat Awak aja yang punya aturan Selamat aja pagi, punya Bunda. ngomong. Islam Kristen bang, Islam jangan dulu naik abang. Kita di sini lagi berperang dengan anjing, abang naik pula Islam. Loh, bukan Islam aku. Kristen, kalau Kristen Kristen, bukan iya. Kita Ya, berperang Ini saya mau dengan kasih edukasi banyak. buat Anda. Apakah Buka menyampaikan kameranya bang, abang mau kasih edukasi, buka kamera. Di sini kita semua buka kamera. Saya belum bisa buka kamera soalnya pinggirnya belum banyak. Bang, saya tidak, jangan kau mengikuti ajaran-ajaran yang suka kali menipu. Ini saya udah undang tuh. Undangan untuk mengaktifkan kamera holo telah dikirimkan. Oh, nipu aja kerjanya. Masalahnya nggak bisa. Kami host, ya udah kalau gitu turun lah bang. Kamu mau kasih edukasi sama saya nggak nampak gigimu. Karena di sini di samping saya ada pemakan babi, jadi bau. Kali ada pemakan babi, ada tuh kan ada babi. Ini banyak babiku tuh. Mirip. Tengok nih, kan udah aku bilang ada tuh kan, ada yang mirip babi kan. Nah ini kan udah aku bilang, ayo kamu pakai cadar, ada cium aroma babi. Ini kawanmu nih, ini kawanmu nih. Ini Ini aroma babi ini kan. Udah murtad, dia murtad. Dia murtad. Kasihan dia udah murtad, dulu dimakannya babi dong. Dulu dimakannya babi Ya. dong. Enggak, coba berpikir ya. Yesus membuang roh setan di dalam babi-babi, mereka yang makan babi. Nah, Ya, babi lah contoh, orang makanya Batak setan sarjana. Nah, sekarang gini, coba kau tanya babi itu. Babi, apa fungsi kelamin kalian? Coba, ayo. Karena tema saya Tuhan berkelamin. Nah, coba tanya babi. Babi, fungsi kelamin kalian apa? Coba tanya dulu. Tanya dulu, Grace. Tanya babi, fungsi kelamin kalian apa babi? Heran dia nengok kakak. Tanya dulu. Tanya dulu, Grace. Kakak. Heran dia nengok kakak. Grace, coba tanya Babinya. dulu. Tanya dulu fungsi kelamin babi apa? Aku lagi di kandang babi nih, babiku Iya, banyak. fungsi kelamin babi apa? Fungsi kelamin babi apa? Mana tahu dia nggak tahu fungsi kelaminnya. Biar kau yang jelaskan. Lucu lah ini, lucu lah. Memang betul-betul Biar kau lucu yang lah. jelaskan, Grace. Ayo, fungsi kelamin babi apa? Coba tanya, Grace. Grace. Tanya dulu kelaminnya, fungsi kelaminnya apa? Fungsi kelamin Iya, kelaminnya apa? tanya fungsi kelamin babi apa? Coba tanya. Kenapa Grace tidak mau bertanya fungsi kelamin babi? Tahu Tanyalah, Grace. nggak apa kita Tanya, nggak setara, Grace. kita nggak setara. Fungsi kelaminmu apa lah Nora? Kau juga dulu makan babi Oh, sebelumnya. kalau fungsi kelamin manusia untuk menyalurkan syahwat. Nah, Nah, kalau Tuhan berkelamin, fungsi kelamin Tuhan apa? Tadi kau kayak babi. Kau dulu makan babi. Kamu tadi kau kayak babi. Fungsi kelamin bagi Tuhan untuk apa? Ayo jawab. Kau makan No. babi. Kau makan Mata. babi. Sosok Fungsi kelamin bagi Tuhan apa? On. Fungsi kelamin bagi Tuhan. Kita kalau murid si Juma kak, Bisa kau. Juma, Halo, Banes, agama apa? murid si Juma bodoh-bodoh. Ayu, agama apa? Banes. Aku nggak punya agama. Oh, kalau nggak punya agama, itu bang. Bagus. Kalau nggak punya agama cocok tuh sama si Grace. Babinya juga nggak punya agama, bang. Bagus. Enggak, gini loh. Nggak punya agama. Pertanyaannya tadi alat kelaminnya untuk apa gitu kan? Ya untuk ngentotin Iya, hostnya. babi tidak punya agama. Terus abang naik ke rumah orang lucu. Punya agama tapi kayak gitu, bodoh-bodoh. Ayu, agama apa Ayu? Ayu agama apa? Halo. Oh, Kristen, silakan buka kameranya deh. Banes, ada yang mau disampaikan yang tidak punya agama? Coba tanya sama babi. Babi agama apa itu? Jadi tahu Ya. kau bikin ya, nggak gitu ya. Iya, karena babi kau coba tanya Grace. Babi kau ada agama nggak? Kayu, silakan buka kameranya. Sini mau buka kamera Kayu. Aduh. Kayu. Kayu. Seru ini, seru. Dasar. Ya, silakan. Kayu sebentar ya, Kayu dari Kristen ya.
Iya. Oke, silakan kalau mau bertanya. Silakan bertanya sama saya. Mau bertanya, mau bahas tema Tuhan berkelamin? Atau mau bertanya sama saya? Aku nggak mau bertanya apa-apa. Jadi di sini mau ngapain? Mau nengok babinya si Grace? Iya, si Grace. Mirip kan mukanya dengan babinya tadi? Iya, mereka. Bagaimana mereka mau ada malu? Yesus tidak makan babi, mereka makan babi. Ya, Kak Ayu mau bertanya atau mau ngapain di sini, Kak? Enggak, cuma mau lihat-lihat aja. Kalau lihat ya bisa di bawah dong, Kak. Kita di sini berdiskusi, Kak. Maaf ya. Oke. Iya, mana tahu Kakak mau beli babinya si Grace? Inilah ya, apa ya? Tidak berpikir gitu loh. Yesus sendiri tidak makan babi, mereka makan babi. Itulah. Ditanya di mana tertulis di Jawa ya enggak? Iya, kalau tertulis diharamkan makan babi Imamat 11. Di mana diperbolehkan makan babi nggak ada. Terus kenapa kalian makan babi? Ya karena babi enak. Itu jawaban mereka. Gitu loh. Oh sibuk. Iya. Saya penjarakan si Nora. Jangan kau pikir saya seperti di depan Pontius Pilatus. Dia ngomong apa itu? Lagi di moodnya. Iya, tak pandai dia. Dia taunya kasih makan babi aja nya. Dia ngomong aja dia, nggak tahu dia. Nah, coba kita buka, suruh dia buka. Ya, halo Kartika, Bang Hombi, Vero. Kalau Kristen buka kamera Halo semua. Kak Nora bilang babi itu punya kelamin, punya sama dengan Muhammad punya kelamin kakak. Iya. Terus Tuhan di kitab masih tidak ada dikatakan. Iya. Sabar dulu Kak, sabar. Kak, sabar dulu. Kalian kenapa makan kencing unta, minum kencing unta? Apakah kencing unta itu enak? Iya. Enak bisa mengobati ya Kak ya. Fungsi titit bagi Tuhan itu apa Kak? Oh, saya tanya dulu, kencing unta itu apa fungsinya sama kalian? Yang minum kencing unta itu kafir Kak, bukan Islam. Ada hadisnya. Di mana hadisnya? Nabi mau makan minum kencing unta. Nabi mau aneh. Aku akuin Nabi mau minum kencing unta. Kan udah menghujat dia kan? Di mana sekarang Nabi saya minum kencing unta? Tunjukkan datanya Grace. Tunjukkan datanya Grace. Tunjukkan datanya Nabi saya minum kencing unta. Saya bisa menunjukkan datanya bahwa yang minum kencing unta itu adalah orang kafir. Di mana datanya Nabi saya minum kencing unta? Kau udah buka kamera kau. Saya harus pakai data. Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana datanya Nabi saya minum kencing unta? Ayo tunjukkan. Halo anjing. Di mana datanya Nabi saya minum kencing unta? Di mana datanya? Terserah kau lah di mana. Kalian tengok ya. Cari sendiri kau. Kalian tengok ya. Dia udah tunjukkan mukanya. Gampang dia dilacak. Ini pasti bukan di kota-kota besar, karena kota besar tidak ada pelihara babi. Kalian lacak ini. Banyak kali cakapmu. Mengatakan Nabi Muhammad minum kencing unta. Oke, udah cukup. Halo Hombeng. Ya, kasih makan anjing kau dulu. Anjing, babi. Ya, pemiut di situ anjing. Grace. Kita di sini pakai data di sini.
Om Bing silakan buka kamera. Kalau tidak buka kamera saya turunkan. Dah. Ya, silakan. Mau nanya doang, itu Tuhan berkelamin, maksudnya gimana? Saya bingung, tuh Tuhan siapa itu yang nggak berkelamin itu? Tuhan siapa? Di sini bukan Tuhan yang nggak berkelamin. Tuhan nggak berkelamin itu Tuhan tidak mungkin berkelamin, Bang. Karena Tuhan itu tuh bukan manusia. Iya mau Tuhan itu nanya, bukan Tuhan binatang. berkelamin, maksudnya Tuhan siapa yang nggak yang berkelamin ini? Tuhan berkelamin, maksudnya pernah ngelihat kelamin Tuhan? Nah, sekarang saya tanya, Tuhan Anda siapa? Tuhan saya Allah. Bukan Yesus ya? Ya Yesus itu utusan, Bu. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Tuh Yesus itu sama kayak Ibu Nabi Muhammad, utusan Allah. Jadi Berarti tidak bisa sampai kepadanya kalau tidak melalui utusannya, kan gitu. Iya, berarti bukan Tuhan ya, karena Grace punya Tuhan namanya Yesus. Ya saya orang Kristen, Bu, cuman kita percaya ada namanya Tritunggal, 3 jadi tapi satu. Tuhan Allah, Bapa dan Roh Kudus. Oke, coba buka Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9. Udah, kenapa Bu Kolose itu? Kolose 2 nomor 9 mengatakan tubuh jasmani Yesus kepenuhan Tuhan. Artinya tubuh daging Yesus itu adalah Tuhan karena kepenuhan Tuhan. Salah satu anggota tubuh itu adalah kelamin. Apakah kelamin Yesus juga adalah Tuhan? Ya saya yang intinya kita itu ya sama-sama Bu, beragama Bu, ya Tuhan itu satu. Enggak, abang kan bertanya soal Tuhan berkelamin, saya rujuk dari Kolose 2 nomor 9 yang dikatakan tubuh jasmani Yesus kepenuhan Tuhan. Artinya tubuh jasmani Yesus ini adalah Tuhan. Apakah ya, saya turun, Yesus adalah Tuhan? Tuh gimana sih? Takut berdosa, takut berdosa, menghujat. Saya turun ya. Takut menghujat gimana? Takut salah ngomong. Yang penting yang saya omongkan Tuhan itu satu. Siapa? Yang satu ini siapa? Allah, Bu. Kalau tidak bukan melalui Yesus, ya? utusannya tidak bisa sampai kepadanya gitu. Berarti bukan Yesus ya? Yesus itu utusan Allah. Ya, berarti bukan Tuhan ya? Tuhan itu satu, Bu. Iya, jawab aja. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Bukan. Oh, ya Yesus sudah itu selesai. utusan Allah. Kalau Yesus bukan Tuhan ya udah nggak apa-apa. Dah imani aja Yesus bukan Tuhan. Oke, Mas Saris agama apa Bang? Agama Katolik saya Kak. Ya, mau menanggapi tema saya atau menanggapi narasi saya yang tadi pertanyaannya mau dijawab? Enggak sih, maksudnya pertama-tama namanya pembahasan mengenai Tuhan itu sebenarnya tidak akan pernah selesai ya, gitu. Selesai ya Bang, kalau kalian betul-betul membaca Bible kalian, Yesus mengatakan dia hanya utusan, bukan Tuhan. Jadi Kak, ada dalam agama Katolik itu ada salah satu santo yang mau memecahkan tentang misteri Tuhan. Namanya itu Santo Thomas Aquinas. Jadi dalam perjalanan hidup dia itu, dia mencoba untuk memahami seluruh tentang Tuhan itu, tetapi pada sampai akhir hidupnya dia tidak bisa memahami. Kenapa begitu? Ya itu dia, bedakan yang lain Bang. Kalau yang lain itu pakai akal Bang. Sekarang saya tanya, Tuhan bisa dilogikakan atau tidak Bang Mas Saris? Tidak bisa. Tuhan itu kita bisa pahami. Ya, sekarang dia sudah selesai. Tuhan tidak bisa dilogikakan. Oke ya? Itu satu poin ya. Sekarang saya tanya lagi. Yesus Tuhan atau tidak? Tuhan. Oke. Yesus bisa dilogikakan atau tidak? Bisa, tetapi tidak sepenuhnya kita bisa melogikakan. Sudah selesai. Selesai, Bang.
Bang, ternyata Yesus adalah Tuhan yang bisa dilogikakan. Sementara poin yang kita harus bawahi, sabar dulu Bang. Sementara yang harus kita garis bawahi, Tuhan tidak bisa dilogikakan. Bagaimana kamu mau logikakan Tuhan yang dimana Tuhan itu tidak bisa kita lihat? Terus apakah Tuhan ada? Ada. Bagaimana kita tahu keberadaan Tuhan? Bang, detak jantung kamu selaraskan dengan detak-detiknya jam itu sama Bang. Betul tidak? Jadi begini Kak ya. Betul tidak? Nggak usah dulu begini Bang. Kita di sini, Bang. Saya kalau diskusi kita nggak jadi begini. Saya diskusi kita menanggapi yang dimana narasi itu akan ketemu poinnya. Itu diskusi kalau saya. Kalau abang saya katakan jadi begini nggak nyambung kita Bang. Keberadaan Tuhan bisa kita lihat tidak usah dari ciptaan ini. Kita nggak usah dulu buat ciptaan. Ketika abang memegang denyut jantung abang, nadi abang lihat detik jam itu sama. Betul tidak? Betul. Nah, apakah bisa kita memproses seperti itu dengan sendirinya? Tidak. Pasti ada kerja tangan Tuhan. Betul? Betul. Nah, inilah kita mengetahui keberadaan Tuhan itu ada. Tapi bagaimana bentuk Tuhan itu? Apakah Tuhan berbentuk jam? Apakah Tuhan itu berbentuk kambing? Apakah Tuhan itu berbentuk seperti saya? Apa seperti Bang Masaris? Ini yang nggak bisa dilogikakan, Bang. Oh, bisa. Bagaimana caranya Tuhan? Apa? Bisa, karena Tuhan itu Tuhan di agama Katolik itu di Kejadian itu dia menciptakan manusia menurut gambaran wujud Allah. Kejadian 1 nomor 25-26. Oke, sekarang saya tanya, apakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu punya kelamin? Ya, kan itu awal mulanya kan roh. Saya bertanya, apakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu, marilah kita menciptakan manusia, menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita itu punya kelamin? Kalau abang larikan ke Kejadian 1 ya. Punya kelamin tidak Bang? Kalau semisalnya kakak mau mengupas itu, bisa lihat di Kejadian ayat 1 itu bahwa awal mulanya itu hanya roh. Jadi kalau semisalnya kakak bertanya Tuhan itu punya kelamin, saya bisa menjawab Tuhan itu tidak punya kelamin karena manusia itu diciptakan. Terus sekarang kelaminnya tidak usah terlalu panjang deh, tidak usah terlalu panjang, sama saya tidak usah terlalu panjang. Pertanyaan saya jadi begini, Tuhan itu adalah roh. Ketika dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan, segambar dengan serupa dengan Tuhan itu yang mana? Apanya yang sama? Rohnya yang sama, jiwanya. Maka ketika diambil sudah jiwa itu, manusia sudah tidak ada apa-apanya lagi. Itu yang dimaksudkan dari ayat itu. Oke, berarti roh Tuhan dengan roh manusia sama? Sama, karena Tuhan itu yang memberikan manusia itu kehidupan. Kehidupan itu adalah roh, itu sesungguhnya. Sebab ketika tidak ada roh, yang segambarnya itu apa? Yang segambar itu apa? Yang segambarnya roh itu roh. Yang serupa itu apa? Yang serupa itu apa? Segambar sama serupa kan sama aja, itu mengenai diksi aja, itu mengenai kata aja. Wujud itu kan wujud, gambar dan rupa itu kan wujud. Coba kamu simak kata. Kalau kata segambar dengan serupa itu sama kamu bilang, ngapain diterapkan dua kata? Marilah kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Iya, maksudnya kan itu hanya sekedar wujud itu kan. Namanya, jadi kalau dalam wujud apa Bang? Wujud apa? Wujud apa? Wujud apa? Begini, gambar dan rupa itu mengindikasikan bahwa kita itu sewujud. Wujud dari roh itu tadi, begitu. Emang roh berwujud? Iya kan, namanya roh itu berwujud, cuman kita tidak bisa lihat. Apa wujud roh? Apa wujud roh? Kalau dalam kitab suci itu roh kudus yang turun atas para rasul itu turun dalam bentuk lidah api, dalam bentuk angin kencang. Begitu, seperti itu. Berarti roh bisa dilihat? Bisa, kalau kayak 12 murid itu sudah bisa dilihat roh. Bisa. Jadi roh bisa dilihat? Ya, roh bisa dilihat ketika itu dia berwujud dan roh datang itu sebagai wahyu Allah. Begitu. Apa wujud roh? Ya, kalau dalam kitab suci kan kita bisa baca itu pada hari Pentakosta tuh. Lidah api, dalam bentuk lidah api. Bagaimana lidah api itu?
Iya, maksudnya saya juga tidak ada Bible. Ya. Tapi kalau kakak mau memahami tentang Katolik, kakak buka 4 Injil itu. Pada hari Pentakosta dijelaskan bahwa mereka hari itu berbicara dalam bahasa roh. Tuhan bisa dilihat tidak? Ya justru itu Tuhan yang datang dalam bentuk roh itu hari itu pada saat Pentakosta itu dalam bentuk lilin api. Bisa dilihat lah. Jadi roh Tuhan bisa dilihat? Bisa. Oke, saya bertanya, ketika 4 Injil mengatakan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa, bagaimana bentuk roh Bapa? Ya, justru itu ya. Yesus tuh naik ke surga, terus dia berada di kanan Allah Mereka Bapa. Matius mencatatkan, Lukas mencatatkan, Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Bagaimana bentuk roh Bapa sehingga mereka tahu Yesus di sebelah kanan Bapa? Jadi begini, kitab suci itu adalah kitab suci itu ditulis begini kakak. Oke, kita buka ini, Dek. Kita buka ini ya. Kita tanya, bagaimana bentuk roh Bapa? Itu saja, itu di apa namanya? Pada saat hari Pentakosta. Tidak, jangan begitu dong. Nih, kita buka di dalam Wahyu. Ya, Wahyu 5 nomor 6, Dek. Oke, kita lihat ya bentuk Tuhan bagaimana ya, roh. Ya. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bertanduk 7, bermata 7, bagaimana bentuk itu, Dek? Ya itu kan kita bahas itu kan kita akhir zaman. Kalau kita mau lihat itu berarti harus kiamat dulu kakak, begitu. Loh? Ya, jadi begini, kitab Wahyu itu. Enggak, begini dong. Enggak begini, Dek. Katanya itu kitab akhir zaman. Tapi di situ sudah menjelaskan bahwa roh Allah itu bertanduk 7, bermata 7. Emang kakak sudah pernah rasakan akhir zaman? Makanya kakak tanya saya tak tahu. Kakak tahu. Loh, jadi kalau Tuhan itu ketika akhir zaman berbeda. Sebentar dulu. Berarti roh Tuhan ketika akhir zaman berbeda gitu. Begini kakak, kitab Wahyu itu menceritakan seperti apa akhir zaman. Sekarang yang saya tanya, yang saya tanya, itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatatkan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, roh Bapa ini bentuknya seperti apa, Dek? Nah, saya juga tidak tahu, tetapi itu tidak tahu. Akhir zaman. Begitu. Dek, makanya kalau memang sebentar Dek, ini kita logika ya, Dek ya. Kita logika. Kalau memang kamu sendiri aja tidak tahu bagaimana roh Bapa itu, ya kan? Bagaimana mereka tahu bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, sementara roh Bapa tidak bisa dilihat? Begini kakak ya, kalau kakak tadi bahasnya kan dalil penguat tentang apa namanya tadi, yang roh yang seekor domba bertanduk dan bermata 7 itu, memang menegaskan kita tidak bisa gunakan kitab Wahyu itu sebagai referensi yang tanggal secara persepsi itu. Tidak bisa. Kitab Wahyu itu kitab akhir zaman. Jadi kalau mau bahas itu harus ada kiamat dulu baru kita tahu seperti apa bentuk. Jadi itu tidak bisa kita kaji dulu sekarang ya. Tidak bisa. Dan Pak. Nah, jadi kalau misalnya begini, Dek, kalau itu sebentar, kalau itu tidak bisa kita kaji, kitab akhir zaman, berarti di akhir zaman itu ada setan dong, ada iblis dong di dalam surga kalian. Pasti, nabi-nabi palsu ada. Orang yang mewartakan. Di surga ada iblis. Iya, iblis itu bukan di surga tinggalnya. Loh, iblis itu ada di surga kamu loh, Dek. Bukan, di Wahyu 12 nomor 7. Coba baca. Itu semuanya kumpul saat akhir zaman untuk menghancurkan dunia. Loh, menghancurkan dunia kok ada iblis di surga, Dek? Gimana sih surga iblis? Maksudnya itu kan versi kita, maksudnya kalau sudah ditulis versi kita, versi Bible kau. Iya. Bible kau mengatakan di surga ada iblis. Ya emang kenapa kalau di surga ada iblis? Apa salahnya? Loh,
Sebenarnya iblis itu di neraka apa di surga? Ya sama aja, suka-suka iblis lah. Kalau ya, Jadi kamu nanti berharap masuk surga apa masuk neraka, Dek? iya, semua manusia pasti mau masuk surga, begitu. Nah, Tapi bagaimana memang kamu masuk surga sementara di surgamu juga ada iblis? yang nggak apa-apa. Gimana itu, Dek? Kamu Emang terima kalau- di surga kamu ada iblis? Ya kalau di Bibelnya ditulis di kitab saya begitu ya mau gimana lagi kalau di surga ada iblis. Jadi apa enaknya surga Kristen kalau ada iblis? Ya, enak-enak. Enaknya apa, Dek, kalau ada iblis? Ya kayak hidup kan dikeliling-keliling gitu ada setan yang menggoda kita, jadi sama saja. Jadi Berarti di dunia, sebentar, Dek, di dunia digoda ya, oke. setan, di surga pun juga ada setan. Iya, tapi kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan roh kita. Jadi kita karena sudah tidak ada keinginan daging lagi di sana nanti iblis. Jadi mau ada iblis itu Loh, di sekitar kita. Dek, kalau tidak ada keinginan daging, kalau nggak ada keinginan daging, ngapain iblis di surga? Ya, mungkin jalan-jalan. Oh, jalan-jalan iblis di surga. Bilang jalan-jalan. Kakak bisa dengar saya satu hal. Jalan-jalan. Kakak bisa dengar saya tentang satu hal ya begini. Jadi ada suatu pemahaman gereja Katolik itu di mana yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia yang oke. Adapun itu bisa dijelaskan itu bukan Tuhan. Gitu. Jadi iblis di surga ngapain, Dek? Aduh, parah ini. Begini, kakak tidak usah banyak omong tentang Tuhan, tetapi perilaku. Loh, kenapa tidak usah banyak ngomong? Saya penasaran, iblis di surga ngapain? Iya, mana saya tahu, saya aja belum mati. Gitu kan? Pertanyaannya aneh itu. Jadi apa enaknya surga Kristen, Dek, kalau ada iblis? Barakallah, Ya Bang. mana saya tahu. Saya saja belum pernah ke surga. Maksudnya gitu loh. Maksudnya pertanyaannya yang waras dikit gitu, yang sudah kita rasakan, yang kita Ya alami setiap masa, hari. Dek, Gitu. kalau di surga itu masih ada iblis, apa bedanya surga dengan di dunia, Mbak? Di dunia, Dek, dunia kita digoda iblis, masa di surga juga ada iblis? Belum tentu juga kan mereka goda kita di surga dan kita itu tidak tahu. Itu udah melebihi kapasitas kita kalau bahas surga yang itu adalah hal yang abstrak begitu. Kakak emang pernah ke surga, tahu tentang kehidupan seperti apa di surga versi kakak? Dek, di Kehidupan surga itu ada iblis, Dek. Iblis inilah yang akan membawa orang-orang yang bisa disesatkan dia nanti di neraka. Saya kasih tahu sedikit aja deh ya. Izin sedikit aja deh, izin sedikit. Ya, ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, iblis tidak mau karena kesombongannya. Akhirnya Allah melaknat iblis dan dan iblis meminta izin kepada Allah untuk ditangguhkan. Artinya apa? Ya Allah, izinkan aku untuk menyesatkan hamba-hambamu, yang dimana mereka kalau mau disesatkan agar ada temannya nanti di neraka. Ini betul, temannya iblis nanti di neraka, makanya tugasnya iblis itu menyesatkan. Makanya Allah itu menugaskan Nabi dan Rasul menyampaikan, janganlah kau disesatkan oleh iblis, yang dimana iblis nanti meminta teman di neraka. Tiba giliran di dalam ajaranmu, iblis pula ada di surga. Itu di Injil apa sih? Wahyu 19 nomor 7, makanya baca deh. Isinya itu gimana isi bunyi ayatnya? Ya bacalah kau. Ya, Bacalah kau. nggak lancar jaringan laptop ini. Baca. Maksudnya sebenarnya saya tadi naik itu cuma mau menyampaikan bahwa pembahasan seperti ini nggak penting, apalagi kayak Penting lah, Dek. Penting lah. Buktinya begini, Dek. Buktinya begini, Dek. Ada mungkin ada Islam yang mau murtad. Ada Islam yang mau murtad. Akhirnya dia berpikir, saya murtad nanti rupanya di surganya Kristen adanya iblis. Ya silakan, Dek. Saya naikkan dulu yang lain.
Ya, oke. Thank you. Ya, silakan. Pembahasan Mengajar. mengenai maksudnya Tuhan berkelamin ini Tuhan yang kakak maksudnya Tuhan apa? Tuhan Yesus. Assalamualaikum Bunda. Kolose 2 nomor 9. Ya, nanti kalau Ya, Bang. live lah. Aduh, ada yang mau disampaikan, Bang. Kita yang Islam jangan naik dulu. Waalaikumsalam. Saya Islam Bunda dari Aceh. Ya, kenapa Bang di Aceh? Aman-aman saja kan? Mudah-mudahan Aman-aman. warga negara Aceh, warga negara Aceh belum merdeka ya. Iya belum, kita di Mudah-mudahan Aceh dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, ada yang mau disampaikan? Enggak, ini mau dengar kan? Abang bicara aja sama Bunda. Abang jangan naik ke atas, nanti abang ditinju. Enggak, Aceh kuat kali Islamnya Bu. Apa ditipu? Bukan, nanti abang dilemparkan sama moderator saya, Bang. Gini Yang Bu. Islam jangan dulu naik. Apa Bang? Lanjut. Apa, Dek? Kayak gini. Nanti kalau live lagi, kalau bisa kan membahas mengenai Tuhan kami itu, T-nya tuh huruf besar, jangan yang kecil. Sejak kapan? Huruf kecil tuh gitu. Oke, tunggu dulu. Oten garis lurus. Nih ada pula oten garis lurus. Pembahasan seperti ini sih bagus untuk menambah iman kita kan. Jadi saya suka juga berdiskusi gitu. Iya, Dek. Sebenarnya tema saya ini bukan tema yang menghujat. Tema Betul, saya betul. ini bukan tema yang menghujat. Kita ini pertanyaan. Karena merujuk begini, Dek ya. Di dalam Islam, Tuhan itu, Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Karena apa? Allah menciptakan kamu, itu kamu ada kelamin, Dek. Fungsi kelamin kamu, salah satunya untuk menyalurkan syahwatmu. Betul tidak? Karena kamu diberikan nafsu oleh Allah, oleh Tuhan. Nah, kalau sempat Tuhan berkelamin, pertanyaannya, apakah Tuhan itu boleh menyalurkan syahwatnya? Nah itu deh, tidak bisa kau memungkiri bahwa manusia itu pasti punya hawa nafsu soal seksualitas. Binatang aja punya seksualitas loh, Dek. Karena kan perintah Tuhan, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Artinya apa? Kamu menikah, kamu mengawini seorang perempuan, mengawini seorang laki-laki, di situ kamu melakukan hubungan seksualitas yang dimana nanti akan ada keturunanmu. Keturunanmu punya keturunan sampai beranak pinak. Begitu juga dengan binatang berkembang biak. Nah, kalau sampai Tuhan berkelamin, pertanyaannya apa fungsi kelamin bagi Tuhan? Iya, maksudnya bahwa juga dan klaim Tuhan berkelamin itu tidak ada dasar yang jelas begitu. Kitab mana yang mengatakan? Sekarang kalian meyakini nggak Yesus Tuhan? Ya meyakini Yesus sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Ingat dua hal itu. Oke. Sekarang Kolose 2 nomor 9, tubuh jasmani Yesus itu kepenuhan Tuhan. Tubuhnya Yesus kepenuhan Tuhan. Artinya tubuh Yesus itu juga adalah Tuhan. Salah satu anggota tubuh adalah kelamin, Dek. Otomatis kita yang non muslim, yang Islam bertanya kepada Kristen, yang dimana katanya tubuh jasmani Yesus kepenuhan Tuhan. Apakah salah satu tubuhnya Yesus, yang dimana alat kelaminnya anggota tubuh itu juga adalah Tuhan? Otomatis kami bertanya. Namanya bagian-bagian dari tubuh kan. Kalau udah dikirim Tuhan berarti semua yang termasuk itu deh. Begitu. Nah, apakah Tuhan berkelamin? Kalau ya, maksudnya begini. Dek, inilah kalau kau tidak jujur, akan berputar-putar terus jawaban kamu. Kamu akan terus membantah. Yang secara logika, tunggu dulu, Dek. Yang secara logika, hati kecil kamu memang sudah mengakui bahwa memang Tuhan kamu berkelamin. Tapi kalau sempat kamu bilang Tuhan berkelamin, itu berarti bukan Tuhan, karena yang berkelamin itu adalah makhluk. Iya, Yesus kan datang sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Ya kau harus terima, Tuhan itu berkelamin, Tuhan kamu. Iya dong. Apa fungsi
kelamin bagi Tuhan? Artinya Apa fungsinya? itu sudah melewati batas, maksudnya begini. Artinya Yesus sebagai manusia itu keluar dulu. Oke, Yesus 100% manusia bukan? Yesus itu sebagai manusia. Kenapa sebagai manusia? 100% bukan. 100% bukan, Dek. Ya 100% manusia, 100% Tuhan. Oke, kamu 100% manusia bukan? Saya 100% manusia. Oke, kamu punya syahwat tidak? Maaf. Punyalah namanya manusia. Nah, berarti sempurna kemanusiaan kamu dengan sifat-sifatnya. Betul tidak? Ya sempurna. Nah, ketika kamu mengatakan Yesus 100% manusia dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, apakah Yesus punya syahwat? Tidak mau kau terima kan? Harusnya Dek, kau ngomong begini, maafkan Ora, Yesus 80% atau 70% kemanusiaannya. Kenapa? Saya pasti tanya, karena 30% sifat syahwatnya, sabar dulu Dek. Karena 30% sifat yang dimiliki oleh manusia yang diberikan Tuhan adalah syahwatnya, itu tidak ada. Saya terima, tapi kau mengatakan 100%, yang dimana sudah sempurna kemanusiaan Yesus. Jadi harus terima juga sifat-sifat kemanusiaan yang seperti saya, kamu, Fandi, itu juga dimiliki Yesus. Karena Yesus manusia 100%. Giliran ditanya syahwatnya kok nggak mau. Kan lucu. Tapi dia manusia. Jadi memahami Tuhan itu tidak bisa kita mengupas dirinya. Yang saya pelajari, kita memahami Tuhan, sabar. Kita memahami Tuhan atau memahami manusia? Ya, secara tema kakak kita disuruh untuk memahami Tuhan ini. Secara narasi kamu, saya membahas 100% manusianya Yesus. Ya maksudnya kan narasi dari awal kan di set up oleh tema ini. Dek, kita membicarakan 100% manusianya Yesus dulu, Dek. Kalau kamu membahas 100%-nya Tuhan, kita kaji dulu 100% manusianya. Yang dimana kesempurnaan, sabar. Dek, kamu kan saya rasa kamu orang terpelajar, Dek. Saya sudah katakan, yang namanya 100% itu udah sempurna, Dek. Kecuali kau katakan 70%. 100% itu udah sempurna. Yang dimana 100% manusia kesempurnaannya itu memiliki sifat-sifat manusia. Sifat saya, sifat kamu itu sama, Dek. Kita mempunyai ego. Yaitu apa? Marah, menangis, takut, lapar, sifat manusia, betul tidak? Ya, itu sifat manusia. Dimiliki oleh Yesus kan? Yesus pernah marah, Yesus pernah takut, Yesus menangis. Nah, ketika giliran saya mengatakan saya, kamu, Fandi punya syahwat, Yesus punya syahwat nggak secara kemanusiaannya? Oh, enggak ada. Kenapa nggak ada? Saya tanya. Kenapa nggak ada? Kita berbicara tentang manusianya ya. Kita berbicara tentang manusianya. Kenapa Yesus nggak ada syahwatnya kalau dia manusia? Karena manusia sama dengan Yesus dalam beberapa hal, tetapi tidak dengan satu hal, yaitu tentang dosa. Karena ketika Yesus punya syahwat, syahwat itu tidak dosa, Dek. Ketika syahwat itu tidak dosa. Siapa bilang syahwat itu dosa? Saya kan nggak bilang syahwat itu dosa. Saya juga yang bilang syahwat itu dosa. Tadi kamu bilang merujuk kepada dosa. Yang saya tanya, sifat kemanusiaan Yesus yang 100%, apakah dia tidak ada syahwat manusianya ya? Ya, kalau nggak ada tertulis, berarti nggak ada ya. Loh, apakah harus tertulis Abraham punya syahwat? Abraham memiliki syahwat. Paulus memiliki syahwat. Apakah harus Dek, sifat-sifat manusia itu tidak perlu dituliskan, tetapi sudah ditunjukkan. Contoh, Yesus marah, Yesus lapar, Yesus menangis. Itu sudah ditunjukkan sifat manusianya. Nah, apakah ketika dia memiliki syahwat dia tuh tidak boleh atau tidak? Buat apa saya jawab sembarang kalau itu tidak ada tertulis di Alkitab? Artinya saya menjawab. Saya berbicara tentang kemanusiaan, Dek, bukan tentang Tuhannya. Nah, kenapa kalian tidak mau jawab? Karena kalian tetap meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Yang kalian tahu, Tuhan itu tidak mungkin punya syahwat. Tetapi ketika kalian mengatakan Yesus 100% manusia, itu sudah terbantahkan, Dek. Ternyata Yesus tidak sempurna. Yesus tidak sempurna, Dek. Buktinya kalian larang, dia tidak punya syahwat. Sementara kesempurnaan manusia itu ada ketika mempunyai kelamin difungsikan.
Iya ya, lanjut. Permasalahannya gimana? Permasalahannya permasalahannya ketika kalian membantah Yesus tidak punya syahwat, harusnya kalian jangan katakan Yesus itu manusia. Harusnya kalian katakan Yesus itu berarti Tuhan sepenuhnya. Jangan Tuhan 100%, manusia 100%. Giliran kita tanya deh. Sebentar dulu. Giliran kita tanya. Yesus Tuhan 100%, berarti sempurna ya? Nah, ketika dia ditanya kapan hari kiamat, ketika dia mengutuk pohon ara, ternyata satu, Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Kedua, Yesus tidak tahu ternyata pohon ara itu belum musimnya berbuah sehingga dia kutuk. Di mana? Di mana? Yesus tidak tahu hari kiamat loh, Dek. Ada itu. Jadi itu dia tuh pernah berkata bahwa pada hari kiamat nanti akan muncul nabi-nabi palsu, itu tanda-tanda kiamat ya. Kapan? Kapan itu? Kapan? Buka Injil. Pokoknya buka Tidak, Injil. saya tanya. Dek, kalau saya bilang besok ada petir, pasti kamu tanya. Besoknya itu kapan? Tanggal berapa? Hari apa? Itu tanda-tanda loh, Dek. Itu saya tahu, Dek. Tentang hari kiamat Yesus tidak tahu. Anak manusia pun tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu. Itu kata Yesus. Oke. Nah, kalau dia memang Tuhan sempurna yang 100%, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Kedua, kenapa dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya berbuah? Gini ya. Fandi, lanjut Fandi dulu, Fandi. Begini dulu Kak. Jadi sebagai Tuhan dan sebagai... Ini sama Fandi ya. Kalian kan sama-sama anak muda. Cocok nih. Nah, Fandi kan tadi sudah dengar. Ya ini Fandi ini enak. Fandi ini enak daripada saya loh. Iya Fandi ini lebih enak daripada saya. Saya ini orangnya ngotot, Mas Aris. Mas Aris, namamu Mas Aris ya? Mas Aris ya? Nah, betul. Ya Mas Aris. Ya, tadi Mas Aris. Mas Aris. Oke, lanjut ya. Saudara muslim tap-tap layarnya ya. Jangan lupa absen ya. Lanjut. Saya apa dulu? Iya, di mute itu biar tidak doubling. Biasanya doubling atau bocor suaranya. Oke, brother. Nah inilah kenapa ada tema ini, brother. Ini konsekuensi akibat teman-teman Kristen itu mengatakan Tuhannya manusia. Ini konsekuensi logisnya loh. Makanya timbul pertanyaan ini. Ini boleh dikata kalau kita punya baby, anak itu, misalkan kita punya anak kita itu pasti bertanya, Pak, kenapa itu Tuhannya Kristen punya, mohon maaf, punya itu ya, titik. Kenapa? Itu pasti ditanyakan oleh anak-anak kita. Termasuk anak-anak Kristen sendiri pasti ditanya, kenapa Tuhan kita punya itu? Buat apa? Apa fungsinya itu? Itu konsekuensi logisnya, brother. Makanya saya sering menyarankan kepada teman-teman Kristen, ganti Tuhannya, sembah Tuhannya Tuhan. Sembah Tuhannya manusia yang kalian tuhankan itu loh. Siapa dia? Itulah Bapak. Karena kalau tidak konsekuensi logisnya ini, temanya pasti akan kita bahas terus. Ini udah sebulan ini gue tengok. Pertanyaan ini, Tuhan berkelamin. Menurut brother, rasional nggak itu Tuhan itu punya, atau Tuhan itu sama dengan salah satu makhluk yang ada di muka bumi ini? Menurut Anda? Kita nggak usah pakai dalil dulu, teman-teman, sambil tap-tap layar. Silakan, brother. Pertanyaannya menurut saya, Suaranya kecil, brother. Dibesarin suaranya. Oke. Menurut saya ya, jadi begini, Bang ya. Tuhan itu benar-benar manusia dan Yesus itu benar-benar manusia dan benar-benar Tuhan. Sebagai manusia, kenapa? Yang pertama dia dilahirkan juga oleh seorang perempuan, itu kan kemanusiaan. Terus apa kayak kakak Nora bilang tadi, dia juga bisa lapar, dia juga bisa marah, dia juga bisa haus. Itu sebagai manusianya sifatnya. Tetapi sebagai Tuhannya apa? Dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa kemudian dia bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, begitu. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang memang benar tertulis di kitab saya. Kalau kayak Tuhan berkelamin apa enggak, itu sudah di luar kapasitas kitab saya. Artinya itu tidak ada penjelasannya di kitab saya. Saya bantu terangkan dalam kitabnya, brother, mau? Nah, silakan.
Ada Bible di situ. Ada Bible-nya. Nggak ada, saya nggak ada Bible. Soalnya di mes ini di tempat kerja. Brother Aris, kalau misalkan brother buka di dalam Bilangan 23:19, di situ ada keterangan, brother, bahwa Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Itu Bentar, diterangkan Bang. dalam Bilangan 23:19. Bentar. Kalau ada Bilangan. pulpen dengan apa kertas dicatat, kalau bisa langsung dibuka aja dalilnya. Iya, bentar. Itu Saya diterangkan lagi- oleh para nabi. Bilangan 23:19. Hoi, Tuhan bukan manusia loh, bukan anak manusia. Coba dicek, di cross check kalau nggak percaya. Iya, iya. Silakan langsung dibuka. Ada nggak dalilnya? Nanti langsung baca sendiri aja. Saya mesti lihat dulu. Coba lihat. Abang baca dulu, lanjutkan dulu, Bang. Iya, baca saja dalilnya. Setelah dibaca, supaya teman-teman yang dibawa yang belum pernah dapat dalil itu dengar juga, baca juga gitu loh. Bilangan 23:19. Itu satu dalil. Ada dalil berikutnya, masih ada lagi, masih banyak lagi. Ya, terus. Jadi baca. Bentar. Lagi verify. Kita dialognya pelan-pelan aja lah, nggak usah terlalu tegang begitu, santai aja. Kita sharing-sharing aja, kita tukar pikiran. Allah Sebelum bukan manusia sih. Silakan. Bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Apa yang Anda pahami di dalam Bilangan 23:19 itu? Apa yang Anda pahami? Udah diterangkan, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Selesai persoalan. Coba Anda buka di dalam 2 Samuel 7:22. Ini penjelasan tentang Tuhan loh. Iya, memang Allah bukan manusia. Lalu kenapa Yang kalian manusia sebut itu kan Yesus. Alah majang. Ada Tuhannya juga. Iya. Bertabrakan Abang bisa bangkitin dengan orang mati. dalil itu. Bertabrakan Bisa bangkitin dengan orang mati, dalil apa? itu. Nggak bisa bangkit orang mati, Bertabrakan bangkitkan nggak? orang mati, Bang. Sabar, gampang nanti Enggak, dibahas itu. Terus usah. Maksudnya Gampang. abang bisa kayak Yesus nggak? Itu sifat Tuhannya. Salah satunya bisa bangkitkan orang mati. Itu bukan Kalau abang sifat bisa, Tuhan, adik Mas Aris. Adik, itu bukan sifat Tuhan. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit itu mujizat yang diberikan Tuhan kepada Yesus. Mau bukti? Iya, itu kan sifat-sifat Yesus. Itu dilakukan Yesus. Artinya dia yang melakukan itu. atas perintah siapa? Hah? Atas perintah siapa? Atas kehendak siapa itu dilakukan Yesus itu? Yang Enggak, Yesus Bapa di lakukan. surga lah. Bapa kan yang Tuhan. Iya. Ya, kenapa Yesus yang kalian angkat jadi Tuhan sementara Bapa memberikan kekuatan kepada Yesus untuk melakukan mukjizat? Makanya kalau kau baca di dalam Yohanes 11:40 sampai 43, Yesus itu berkata, "Aku mengucap syukur kepadamu Bapa, karena engkau telah mendengarkan aku." Ketika dia menghidupkan Lazarus, dia bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapa. Karena diberikan kekuatan Yesus untuk menghidupkan Lazarus. Bukan berarti dia itu Tuhan karena membangkitkan Lazarus. Tidak seperti itu. Tapi yang Yesus lakukan ini adalah perintah Bapa. Apa yang Bapa inginkan supaya Lazarus itu bangkit, maka diberikan kekuatan kepada Yesus. Yesus bangkitkan Lazarus. Siap Tuhan. Itu kata Yesus. Makanya Yesus bilang, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa." Baca Yohanes 11:40 sampai 43. Jangan saya yang bacain, kau yang baca, harusnya buka di situ.